Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penerapan model ARMA pada data-data atau data science, studi kasus mengenai banyak berkas dan tanah yang diterima BPN Kota Malang. Anggota kelompok yang pertama Irsyad Maulana Khaironi, Jartanti Alifah, Mamlaatul Mahkamah, Khalid Ibu Bustasari, Engel Petavania, dan Yuni Asnataini. Kemudian untuk penjelasan bab 1 yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang dan tujuan. Yang pertama latar belakang tanah merupakan lapisan teratas dari permukaan bumi yang digunakan untuk berbagai keperluan menunjang hidup dan kehidupan manusia, di mana penggunaan kepemilikan serta atas penggunaan dalam hukum yang telah disepakati. Lembaga negara yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional atau BPN. BPN membutuhkan perkiraan banyak berkas perolehan hak atas tanah yang diterima BPN. Perkiraan banyak berkas perolehan hak atas tanah yang diterima BPN dapat diketahui melalui proses peramalan yang dapat dijadikan acuan atau bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode peramalan yang tepat harus digunakan untuk mendapatkan hasil baik. Peramalan yang banyak berkas perolehan hak atas tanah yang diterima BPN Kota Malang dapat dilakukan dengan menggunakan metode ARIMA V3. Kemudian untuk tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pemodelan sekaligus peramalan menggunakan metode ARMA terhadap banyak berkas perolehan atas tanah yang diterima BPN Kota Malang. Kemudian untuk metode penelitian, sumber data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data histori banyak berkas perolehan hak atas tanah yang diterima BPN Kota Malang pada tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 3 Agustus 2020 dengan data merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPN Kota Malang. Berikut merupakan tampilan data yang berisikan hari kerja, kemudian banyak berkas perolehan hak, dan kemudian untuk langkah analisis, data dari secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan plot data amatan dan waktu untuk mengidentifikasi model alternatif yang sesuai. Mengidentifikasi apakah merupakan acak mengandung unsur tren, musiman, atau siklus. Membuat model tentatif, melakukan diagnosis model terbaik adalah model yang mempunyai semua asumsi yang memiliki nilai kecil. Kemudian yang terakhir adalah melakukan peramalan. Diisikan sebagai kumpulan observasi atau amatan yang dibuat secara beruntun atau berurut tergantung waktu. Tujuan analisis dari waktu secara umum ada dua, yaitu model mekanisme stokastis dan diamati meramalkan nilai masa depan berdasarkan nilai pada masa lalu dan faktor terkait lainnya. Sebelum menentukan metode yang digunakan dalam pemodelan, pola dari deret waktu yang diteliti merupakan hal yang penting yang dapat diketahui terlebih dahulu. Menurut Makridakis, terdapat beberapa pola dari deret waktu yang pola horizontal, pola musiman, pola siklus, dan pola tren. Stasionaritas data deret waktu terhadap ragam dan terhadap rata-rata. Terhadap ragam yaitu deret waktu katakan stasioner apabila ragamnya konstan dari waktu ke waktu. Stasioner terhadap ragam dapat dilihat dari plot box chart. Jika nilai lambda sama dengan 1, maka data deret waktu sudah terhadap ragam. Jika data belum stasioner terhadap ragam, maka dilakukan transformasi box chart seperti yang dikenalkan dan dikembangkan oleh GEP Box dan DR Cox tahun 1964 dengan rumus di bawah ini. Kemudian terhadap rata-rata yaitu data deret waktu dikatakan stasioner terhadap rata-rata jika data berfluktuasi sekitar nilai tengah dan tidak ada variasi tren. Stasioneritas terhadap rata-rata dapat dihitung melalui faktor correlation function dan augmented Dickey-Fuller atau uji Dickey-Fuller. Kemudian menggunakan hipotesis sebagai berikut. Kemudian ADF atau uji Dickey-Fuller ini mempunyai rumus di bawah ini. Fungsi LCF merupakan autokorelasi adalah korelasi tingkat keeratan atau suatu deret waktu yang sama dengan durasi waktu atau memiliki time lag 012 periode atau lebih. Koefisien autokorelasi dilambangkan ruka diduga dengan koefisien autokorelasi sampel sebagai berikut. Dan untuk fungsi PACF merupakan autokorelasi parsial yang merupakan korelasi YT dan YT plus K dengan mengabaikan ketidakbebasan YT plus 1, YT plus 2 sampai YT plus K minus 1. Menurut Kaya dan Chan, PACF dapat diduga dengan rumus berikut.
Kemudian model moving average atau MA merupakan unit time series pada waktu T yang oleh unsur kecelakaan pada saat ini dan unsur kecelakaan terbobot pada masa lalu. Model moving average MA atau didefinisikan menjadi MA. Jadi secara umum model MAG adalah sebagai berikut. Model autoregressive moving average atau ARMA. Model autoregressive moving average ARMA merupakan satu gabungan dari model AF dan MA. Untuk model ARMA yaitu sebagai berikut. Pendugaan dan signifikasi parameter. Metode yang digunakan untuk menduga parameter model 5 adalah maximum likelihood. Setelah didapatkan mendugaan parameternya, maka perlu dilakukan pengujian simulasi parameter dengan uji T dengan menggunakan model moving average sebagai berikut. Kemudian untuk catatan, fungsi kepadatan peluang model D maksimum likelihood adalah sebagai berikut. Kemudian untuk diagnosis model merupakan asumsi, sisanya juga terpenuhi, yaitu normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan banyak uji, diantaranya Shapiro-Wilk, Lilliefors, kemudian Kolmogorov-Smirnov. Kemudian untuk uji Kolmogorov-Smirnov dapat menggunakan hipotesis sebagai berikut. Pemilihan model terbaik dapat menggunakan AIC. Kemudian untuk bab 3 sidang pembahasan akan dijelaskan oleh Ingrid Tavania. Dipersilakan. Ya, kita masuk ke bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Untuk statistika deskriptif pada data yang digunakan diperoleh rata-rata yaitu 24,08 dengan nilai minimum 9 dan nilai maksimum 44. Berdasarkan nilai-nilai tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar berkas peralihan hak atas tanah yang masuk di BPN Kota Malang pada tanggal 1 Juli 2020 hingga 31 Agustus 2020 sebesar 24 berkas. Paling sedikit dalam satu hari terdapat 9 berkas peralihan hak atas tanah yang diterima BPN Kota Malang, yaitu pada tanggal 1 Juli 2020. Sedangkan pada tanggal 26 Agustus 2020, BPN Kota Malang menerima berkas peralihan hak terbanyak sebesar 44 berkas. Next. Diperoleh plot deret waktu seperti berikut. Dari plot dapat kita katakan bahwa data tidak mengandung unsur tren atau musiman dan data cenderung bersifat acak. Dari hasil transformasi box cost dapat dilihat nilai lambda yaitu min 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa data deret waktu sudah stasioner terhadap ragam karena nilai lambda berada di dalam selang. Untuk hipotesis uji ADF, diperoleh nilai pi pada pengujian dengan konstanta yaitu 0,008, maka diperoleh keputusan H0 ditolak. Kemudian pengujian dengan konstanta dan tren diperoleh nilai p-value yaitu 0,0034, sehingga keputusan H0 ditolak. Berdasarkan uji ADF dengan konstanta maupun dengan konstan dan tren diperoleh nilai P kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak yang berarti data stasioner terhadap rata-rata. Dari pengujian ADF dapat disimpulkan bahwa data banyak berkas peralihan hak atas tanah yang diterima BPN Kota Malang stasioner terhadap rata-rata. Berikut plot ACF dan PACF dari data yang digunakan. Next. Gambar ACF dan PACF menjelaskan bahwa leg pertama nyata, sehingga model yang diperoleh adalah orde P sama dengan 1 dan Q sama dengan 1. Leg pertama nyata berarti bekas peralihan hak atas tanah dipengaruhi oleh banyak berkas satu hari sebelumnya. Berkas peralihan hak atas tanah ini langsung diproses pada hari masuknya berkas. Data banyak berkas peralihan hak atas tanah tidak dilakukan pembedaan dengan ordo D sama dengan 0. Dengan demikian, ordo data banyak berkas peralihan hak atas tanah yang diterima BPN Kota Malang tanggal 1 Juli 2020 sampai 31 Agustus 2020 adalah ARIMA 1,0,1. Tiga model tentatif yang terbentuk adalah ARIMA 101, ARIMA 100, dan ARIMA 001. Pendugaan dan pengujian parameter model dijelaskan pada tabel. Dari tabel diperoleh model tentatif yang memiliki parameter nyata adalah ARIMA 100 dan ARIMA 001. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa model tentatif dengan parameter nyata dan memenuhi asumsi sisaan white noise adalah model ARIMA 100 dan ARIMA 001.
karena pada plot ACF sisaan tersebut tidak ada korelasi yang nyata pada setiap leg. Tabel di atas menunjukkan bahwa model ARIMA 100 dan ARIMA 001 memiliki nilai P lebih dari 0,05, maka terima H0 yang artinya sisaan berdistribusi normal. Berdasarkan hasil kriteria pemilihan model terbaik yang tersaji pada tabel di atas, diperoleh hasil bahwa model ARIMA 100 adalah model terbaik karena memiliki nilai AIC terkecil serta sisanya white noise dan berdistribusi normal. Model tersebut layak digunakan untuk peramalan. Model ARIMA 100 atau ARIMA 10 sebagai berikut. Next. Setelah didapatkan model terbaik yaitu ARIMA 100, kemudian dilakukan peramalan 4 periode ke depan dan dihasilkan plot data aktual dan hasil peramalan banyak berkas peralihan hak atas tanah yang diterima BPN Kota Malang tersaji pada gambar di bawah. Next. Bab 4 kesimpulan. Next. Berdasarkan hasil analisis dari waktu peramalan banyak berkas yang diterima BPN Kota Malang, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, model darat waktu yang sesuai dengan peramalan banyak berkas peralihan hak atas tanah diterima BPN Kota Malang pada 1 September 2020 sampai 4 September 2020 adalah model ARIMA 100 atau ARIMA 10. Kedua, hasil peramalan banyak berkas peralihan hak atas tanah yang diterima BPN Kota Malang pada tanggal 1 September 2020 sebanyak 26 berkas. Kemudian pada 2 September 2020 yaitu sebanyak 25 berkas dan akan mengalami penurunan pada tanggal 3 dan 4 September 2020 sebanyak 24 berkas. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.